Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Remuk Oke, tuh, karena Do. udah bahas Madrid ya, udah bahas Barcelona ya. Ini kemarin kita lihat Lamine Yamal tampil dengan rambut barunya, tampil blonde ya, sambil ngangkat piala Copa del Rey Barcelona yang ke-32. Kalau Anjar sih rambutnya kayak gini kayak Mayaman SD ya. Kalau dia sih ganteng-ganteng aja. Keren. Karena ini kedua kalinya Barca ngalahin Madrid di 2 cup final setelah sebelumnya ketemu di Piala Super Copa Spanyol. Nah, makanya buat Madrid kalau yang mau nangis, keluarin nggak apa-apa. Sambil komen-komen nanti Vanessa bacain nanti. Iya, Real Madrid tampil sebenarnya not too bad. Yep. Memberikan perlawanan, sempat membalikan keadaan, tapi game management lagi-lagi tidak optimal dari para pemain. Buat Carlo Ancelotti, pressure-nya semakin nyata dan sepertinya lebih dekat untuk menuju ke pintu keluar dengan result kemarin juga yang cukup menohok. Lo melihat seperti apa? Ancelotti yang sudah berupaya sepertinya di sidelines, tapi memang di lapangan ada tim yang mungkin menuju penghujung lebih baik untuk bisa meraih title. Ini curang tuh curang gimana sih, Mas? Demit udah curang, emang curangnya di mana? Nggak ada curang kayaknya. Ih, makanya curang. Coba Brar ini. Brar, curangnya tuh curang apa, Brar? Madrid, Brar. Brar, sembarangan Mainnya lu. kasar katanya. Apa? Mainnya kasar, Mainnya ngambilnya gitu kasar. terus. Oh, iya Orang kan Arsenal juga kasar, menang-menang aja. Berarti curang kan katanya. Kasar mungkin Rudiger ya yang dianggap kasar ya. Rodrigo Kata gue maksudnya nggak curang lo Madrid. Enggak lah. Ya tapi gue bilang cukup entertaining. Iya. Matchnya entertaining. yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan Vini menunjukkan Vini yang selama ini kita tahu gitu kan, bukan Vini di musim ini yang Iya. kayaknya jauh banget performance-nya. Kita bicara shots pun ya Barcelona kan selalu creating chance yang luar biasa banyak ya. Tapi kalau on targetnya 9/7 kan sebetulnya nggak jauh-jauh banget gitu. Cuman ya Barcelona dengan pemain-pemain ini kan ini kayak apa ya? Ini mesin yang kayaknya seger terus gitu ya. Maksudnya pemain tuh mau lari terus, mau nyiptain space terus, mau manfaatin tight space terus, bergerak dalam satu irama yang sama gitu. Siapapun pemain yang diturunin, itu kan menuntut ekstra effort dari pemain Madrid yang kemarin menurut gua dari off the ball-nya mereka agak sedikit berada di bawah yang seharusnya gitu. Kayak umpan yang terakhir di Samber sama Koundé itu kan bola yang harusnya bisa lo ambil gitu Brahim Diaz, tapi nunggu 1 detik lo nunggu ya udah kesamber sama orang dan tiba-tiba ada tembakan. Pedri manfaatin peluang yang luar biasa, pemain pada ketarik, dia lari dari belakang loh, sebetulnya dia masih jauh, tapi akhirnya dia bisa manfaatin itu, back-backnya ketarik, pemain belakang tengahnya ketarik, sehingga Barcelona bisa manfaatin ya space kosong yang diciptakan oleh pemain Madrid gitu. Tapi ya Madrid tetap kita lihat Madrid yang mencoba untuk bisa ngimbangin Barcelona. Ini kan El Clasico mereka yang 260. yang di musim ini, maksud gue udah ke Tiga. 4 ya? 4 nanti April. Iya. Mei. Iya. Super Copa ya, Super satu, Copa, iya. satu Super Copa, satu lagi yang ya nanti kan mereka akan ketemu lagi di pekan ke-35 gitu. Gue perhitungan gue ya Madrid Barcelona itu Barcelona memang ngambil semua pertandingan ini kecuali yang di Liga. Menurut gue dari awal gue bilangnya seperti itu, di Liga di pekan ke-35 itu kesempatan buat Madrid untuk bisa menang dan gue rasa realistis untuk lebih dimenangi dengan begitu banyaknya fixtures yang harus dihadapi oleh Barcelona, termasuk tadi melawan Inter ketika mereka tampil terjepit ya, habis Madrid ketemu Inter, nanti ketemu Inter lagi, ketemu Madrid lagi di pekan ke-35. Jadi ya gue rasa fixtures itu sedikit membuat Barcelona harus calculate materi mereka untuk bisa tampil konsisten di sisa 2 kompetisi ini gitu. Ya, Kylian Mbappe masuk dengan impact yang sesuai harapan dari Ancelotti dengan outcome yang juga positif buat Real Madrid. Tapi sayangnya ketika Vini oke, Kylian Mbappe juga bagus untuk Real. Wojciech Szczęsny, ex-keeper loh, melakukan 2 save yang sensasional. Kok yang sayangnya? Hah? Kok sayangnya? Bagus dong. Bagus. Iya. Gue bilang mantan kiper. Oh, iya. Dibanding Raya?
Bagusan Raya lah. Udah baru Raya. ulang tahun nih, wise. Raya. Bagusan Raya lah. Iyalah. Ya lo lihat seperti apa dengan APK penampilan dari Szczęsny yang tentunya untuk Barca dan dirinya dalam keadaan di musim ini secara nggak sengaja dia kembali ke sepak bola untuk berlaga untuk Iya. untuk tim Out of nowhere. Barcelona. Iya, tentu kedatangan Szczęsny ke Barcelona kan kedatangan yang sangat amat membingungkan ya. Kok datang lagi gitu loh, ini pemain yang mungkin orang bilang udah selesai, udah bebas melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh pemain sepak bola gitu kan. Cuman ya semalam atau 2 hari yang lalu melakukan 2 save yang sangat amat krusial. Tapi Barcelona kelihatan dalam 2 set piece yang mereka akhirnya kebobolan ada shaky sedikit. Madrid benar-benar memanfaatkan setiap momen. Gini loh, coming to the game, orang pasti menjagokan Barcelona dengan rangkaian yang mereka lagi bagus. Cuman kayak kita bilang juga bahwa Madrid di final itu bakal menunjukkan kualitas mereka, which is happen. Ya. Madrid kemarin buat gua lumayan. Mereka keluar gitu setelah 1-0 unggul, mereka benar-benar keluar sampai 2-1 dan harus sampai ada kesalahan dari seorang Luka Modric yang melakukan diagonal pas sangat amat sembrono pada akhirnya dimanfaatkan sama Jules Koundé. Itu kan kalau itu Modric bermain lebih santai sedikit, lu pasti nggak usah ke situ, lu bisa passing ke luar kayak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Luka Modric. Mungkin kejadian 2-1 sampai beres gitu. Yeah. Karena kan itu bener small margin, itu hampir menang Madrid. Namun lagi-lagi Barcelona being Barcelona, lu sedikit momen dengan kualitas seperti Jules Koundé yang musim ini meningkat sekali kualitasnya, ini kejadian dan harus bisa menjadi 3-2 di menit segitu akhir. Dan buat gua ya bukan laga yang luar biasa, cuman ini tentu luar biasa dalam arti bukan skema antar dua pelatih yang bisa kita lihat luar biasa bagus, cuman ini lebih dari cukup untuk Barcelona dan juga Hansi Flick melanjutkan asa untuk quadruple musim ini. Buat Madrid pula nggak perlu yang kalah di final sedih, enggak loh. Buat gue Madrid Oke, karena tadi ada 2 save dari Szczęsny, terus juga Rodrigo nampak off juga menghadapi Gerard Martin yang lagi-lagi tampil bagus, 34 caps di musim ini di kiri sampai akhir menggantikan Balde. Jadi buat gua 2 tim cukup oke, cuman lagi-lagi small margin sangat amat dimanfaatkan dengan baik oleh Barcelona, membuat Barcelona pada akhirnya bisa dapat Copa del Rey kemarin. Ya, calls dari tim official dengan mungkin ada potential 4 pelanggaran yang bisa berujung Udah kan hal yang positif untuk Barca nggak terjadi. Kemudian juga bagaimana sebelum pertandingan ada pressure yang luar biasa untuk wasit. Itu perlu dibahas tuh. Dari Real Madrid TV ya, yang membuat situasinya jadi nggak nyaman nih jelang kick off. Iya. Terkesan Madrid udah kalau ada apa-apa salah dari wasit nih, gitu kan. Karena memang mereka memunculkan cuplikan-cuplikan di mana wasit Burgos ya, dianggap berapa kali tidak menguntungkan Madrid ya dalam berapa kesempatan gitu. Tapi kan ya sampai akhirnya sempat ada isu mau mogok Barcelona nggak mau main, tapi kan akhirnya dibantah sendiri oleh Florentino Perez gitu ya. Dia bilang enggak lah, kita tetap main. Ya kita nunjukin Madrid is Madrid gitu. Dan di pertandingan kemarin ya tadi seperti yang kita bahas dari tadi gitu, Barcelona atau Madrid tetap bermain seperti Madrid yang seharusnya bermain ketika tampil di El Clasico gitu kan. Kita nggak lihat itu di pertama di La Liga, lalu kita nggak lihat itu di Supercopa, tapi kemarin ketika tampil di final Copa del Rey ya Madrid menunjukkan capacity mereka gitu. Barcelona harus butuh 120 menit untuk bisa memastikan menang. Nggak mudah juga buat Barcelona untuk menang dengan squad yang jauh lebih segar gitu. Jadi ya sayangnya sempat muncul isu itu sih. Tapi kalau dari sisi permainan sendiri, kalau tadi Aldi bilang beberapa pelanggaran yang kayaknya harusnya mengarah ke Barcelona, justru dalam tanda kutip menguntungkan Madrid ya. Harusnya ada potential penalti juga buat Barcelona, tapi nggak disahkan juga. Jadi ya kalau dibilang wasit merugikan Madrid sih enggak kemarin sih. Menurut lo dengan pressure di pre-match terutama ya? Ini salah semua, salah wasit, salah Madrid. Dalam arti Madrid nggak perlu ngeluarin statement seperti itu di Madrid TV bahwa lu ngeluarin statistik bahwa kalau wasitnya si Burgos ini Madrid menangnya cuma 61 sementara Barcelona 84%. Itu udah sangat personal gitu. Dan dibilang thief atau pencuri lah ini orang, banyak hal yang sangat buruk. Dan juga wasit juga nggak perlu lalu pre-game ada press conference drama nangis gitu menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang wasit. Justru peran wasit itu sebisa mungkin seamless.
sebisa mungkin orang nggak tahu ada wasit tapi keputusan selalu benar. Keputusan selalu apa ya? Seamless kayak celah dalam sih. Iya masalahnya nggak tahu. Tahu banget loh dia. Tua keladi nih. Jadi itu maksud gue bahwa nggak perlu ketahuan siapa wasitnya, perlu siapa. Yang penting keputusannya adil, itu aja dulu. Oke, manusia bikin kesalahan. That's why adalah teknologi gitu. Kita lihat La Liga termasuk yang terdepan kok soal teknologi. Saat Inggris belum pakai goal line teknologi, La Liga udah duluan gitu. VAR juga. Artinya bahwa soal teknologi La Liga gue akuin termasuk terdepan. Mungkin mereka sadar. Ini kita nih wasit-wasitnya masih belum piawai gitu, makanya dibantulah dengan teknologi yang membantu. Dan buat gua nggak banyak yang bisa dikritik soal si di Burgos di laga kemarin juga cukup cepat waktu Rudiger ngelempar sesuatu ke dalam dia langsung di straight red, artinya bahwa cukup cepat apa yang dilakukan oleh di Burgos selama pertandingan juga. Yes, emang ada kontroversi, ada kena handball apa segala macam, cuman ya nggak cuma Madrid kok yang pernah dirugikan gitu loh. Tim lain, even Barcelona gue yakin Mas Roy bisa bawa isu ini ke atas juga pernah dirugikan gitu kan. Cuman itu kan part of football. Even gue yakin Pierluigi Collina pun gue yakin pernah bikin kesalahan. Waktu itu belum ada VAR atau goal line teknologi ya zaman itu. Cuman ya nggak perlu membuat sesuatu itu menjadi bahwa hey protes, wasitnya gue nggak mau ini Madrid. Hey gue protes, kita harusnya menang Ballon d'Or. Hey protes gitu. Sampai itu disebut sama salah satu gue nonton di ESPN FC bahwa dunia ini tidak berputar dalam dunianya Madrid. Bahwa lu nggak perlu protes siapa yang bakal menjadi pengadilnya, lu nggak perlu protes siapa yang bakal menjadi hasil akhirnya, lu nggak boleh sampai protes lu nggak ikut pre-training menuju Copa del Rey karena lu protes. Ale Moreno yang ngomong nih. Bukan, mantan Atletico. Luis Garcia? Bukan, botak mantan Atletico. Jadi ini hal yang wasit salah dan juga Madrid TV. Gua nggak bilang Madrid TV adalah seluruh Madrid ya, cuman Madrid TV yang ini buat gue juga salah. Iya, dan memang reaksi dari Rudiger juga agak mengejutkan ya. Mengejutkan? Berlebihan, meletup-letup. Apakah itu bagian dari karakter dia? Memang yes. Iya. Tapi dengan mempertunjukkan reaksi seperti itu, kayaknya kurang enak dilihat ya. Sangat nggak enak untuk pemain sebesar Rudiger. Iya, dan imbasnya yang merugikan Madrid pastinya kan, kalau dia emang dapat 3 match ban gitu. Artinya kan nggak mungkin main di 3 dari 5 pertandingan terakhir kan. Artinya berat buat Real Madrid yang sudah kesulitan untuk menyusun komposisi di lini belakang gitu. Lo nambah-nambahin masalah lagi gitu kan. Ya Bellingham pasti berada pada titik kulminasi juga dari yang posisi dia. Mbappe melakukan kesalahan ketika dia waktu itu bukan Vallecano, siapa pemain yang diinjek sama dia tuh? Di pertandingan sebelumnya itu kan juga gue bilang itu sebagai imbas dari gue udah keberatan nih gendong Madrid di musim ini. Ini dirasakan juga oleh Bellingham juga. Jadi ya gue rasa pemain-pemain ini tidak bisa menahan emosinya untuk akhirnya merugikan tim Madrid itu sendiri gitu. Padahal kan yang mereka belum sepenuhnya kehilangan La Liga dan mereka cukup yakin dengan selisih poin itu masih bisa berharap ada miracle yang membuat mereka bisa menjadi juara gitu, tapi ditambah masalah-masalah internal dari pemain-pemain ini yang gue rasa justru memberatkan Madrid gitu sayangnya. Ya, Hansi Flick luar biasa. Barca untuk bisa melengkapi trofinya di musim ini juga masih begitu terbuka gitu kan, dan dia bisa mengupgrade lagi penampilan dari Lamine Yamal. Terus juga kita lihat bagaimana Pedri menjadi pemain yang memegang peran luar biasa. Tapi cara dia untuk menyentuh Frenkie de Jong dan mengembalikan lagi percaya dirinya, kemampuan dia keluar semua kan di match kemarin juga oke. Tapi satu pemain, Ferran Torres yang dirubah menjadi pemain yang sekarang menuju ke level elit, ini juga menjadi kredit bagi Hansi Flick. Iya, khususnya di Cup ya, seperti Copa del Rey gitu. Ferran Torres mungkin pemain terbaik Barcelona selama di Copa del Rey ya, bahwa ini adalah pemain yang memang dipainkan untuk Cup gitu, dan terbukti selama Copa del Rey cukup impresif. Ferran Torres menjadi pengganti dari Lewandowski yang punya rataan gol 2,70 per game. Artinya bahwa ya lu sebagai pengganti, mau lu sebagai false nine kayak lu sebagai beneran nomor 9, buat gue Ferran Torres menjadi pemain yang luar biasa. Sama seperti Olmo yang bisa memanfaatkan sedikit peluang dari sedikit chances, berani nge-shoot, berani teks lawan. Dan kemarin juga benar-benar lu lari di tengah-tengah ada kiper sebesar Thibaut Courtois dan juga ada badak seperti Rudiger, lu bisa nyelip di antara keduanya dan bisa slot the ball untuk ke gawang. Buat gue itu hal yang luar biasa, dan selama pertandingan Ferran Torres menunjukkan ya dia layak menjadi bagian dari tim ini.
Iya, dan partai final kemarin menunjukkan bahwa Madrid masih punya banyak pekerjaan untuk bisa mengejar Barcelona. Masih ada chance juga ketemu Iya. di La Liga untuk bisa meraih kemenangan dan melukai Barcelona. Tapi cerita tentang Ancelotti setelah meeting kemarin juga sepertinya lebih dekat menuju ke pintu keluar. Ini menjadi mungkin musim perpisahan untuk Ancelotti yang sudah berbuat luar biasa untuk Real Madrid, dan mungkin akan berpindah ke timnas Brazil mungkin Ancelotti untuk musim mendatang. Coba nanti kita lihat. Oke, ini ada fans sejatinya Pele Still Aida yang selalu nyawer ya. Still Aida. Iya. Perfect weekend. Ya. Peles masuk final FA Cup. Istri bahagia, Liverpoolnya juara. Semoga Peles bisa angkat piala juga. Amin, 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 amin. Halo Jobretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.